Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima al-fatada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa du'a ila al-khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrar fid dharain amin. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Indonesi. Kita masih berada di bab yang ketiga dan sekarang kita sudah masih sampai kepada makalah yang ke-42. Akan saya ulang kembali pada pembahasan yang sebelumnya karena memang ini makalahnya panjang. Bahwasanya suatu ketika Rasulullah itu pernah bersabda di hadapan para sahabat-sahabatnya bahwasanya dicintakan kepadaku, kata Rasulullah, 3 hal dari dunia kalian. Yang pertama adalah minyak wangi, wangi-wangian, parfum. Yang kedua adalah wan nisa'u, dan perempuan. Rasulullah sangat begitu perhatian kepada perempuan. Dan yang ketiga adalah sholat. Yang dicintai Rasulullah itu adalah sholat, dan segala solusi itu ya sholat. Setelah mendengar seperti itu, Sayyidina Abu Bakar juga berkata, "Shadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah." Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga mengatakan, wa hubbiba ilayya minad dunya salas, dicintakan kepadaku dari dunia 3 hal. Pertama, an-nadharu ila wajhi Rasulillah, memandang wajah Rasulullah. Yang kedua adalah wa infaqu mali ala Rasulillah, menafkahkan hartaku untuk Rasulullah. Wa antakuna ibnati tahta Rasulillah, dan putriku dipersunting dan dijadikan istri oleh Rasulullah. Pada saat Sayyidina Abu Bakar mengatakan seperti itu, Sayyidina Umar juga tidak mau kalah. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Shadaqta ya Abu Bakrin, benar engkau wahai Abu Bakar." Kemudian kata Sayyidina Umar, "Wa hubbiba ilayya minad dunya salas", dan dicintakan kepadaku dari dunia 3 hal. Ini yang pembahasan kita saat ini. Yang dicintai oleh Sayyidina Umar bin Khattab dari dunia itu ada 3 hal. Yang pertama, amar ma'ruf. Apa artinya amar ma'ruf? Memerintahkan kepada kebaikan. Amar ma'ruf itu ya artinya banyak, termasuk mengajarkan ilmu, menasihati orang, ngajak kepada kebaikan, ngajak pengajian, ngajak ke masjid, ngajak ke majelis dzikir, ngajak ke majelis sholawat, itu namanya amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf itu sudah tidak kehitung, sudah saking banyaknya. Nahi mungkar yang kedua, mencegah kepada kemungkaran. Nah ini yang sebagian orang itu merasa berat untuk melakukan nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran. Artinya ketika ada orang melakukan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang maksiat, kita cegah bagaimana caranya agar mereka tidak melakukan kemungkaran dan kemungkaran. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasaubul khalaq. Sayyidina Umar itu suka memakai baju-baju yang sudah rusak, padahal beliau adalah seorang pemimpin. Kalau sekarang coba ya, seandainya ada pemimpin itu, baik kepala desa, apa pak camat, apa bupati, apa gubernur, apa presiden, harus kemudian pakai baju yang agak rusak-rusak itu, di mana kewibawaannya? Kan mikirnya seperti itu. Nama baik saya gimana? Wong saya gajinya banyak. Dan bahkan kadang-kadang ketika sudah menjabat, sudah mobilnya bagus-bagus. Mobilnya bagus-bagus. Nah, Sayyidina Umar ini menjadi pemimpin, bajunya banyak yang rusak, dan bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya bajunya Sayyidina Umar itu terdapat 14 tambalan. Kenapa kok tidak beli baru? Tidak buat baru? Banyak tambalan-tambalan Sayyidina Umar itu bajunya itu. Dan Sayyidina Umar itu adalah orang yang
dulu sangat memusuhi kepada Rasulullah. Orang yang sangat memusuhi kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahabir rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua orang laki-laki, salah satu dari dua orang laki-laki. Siapa itu dua orang laki-laki? Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu siapa? Abu Jahal itu nama lainnya, itu Umar bin Hisham. Abu Jahal itu hanya julukan saja, bapaknya Jahal. Jahal itu bodoh. Nama aslinya Umar bin Hisham. Makanya kalau ada punya anak jangan dinamakan Umar bin Hisham. Ini bagus, ada di kitab. Iya, namanya Abu Jahal itu. Jangan asal di kitab. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Dari sini Allah menjawab doanya Rasulullah dengan diberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Dari sini kita juga perlu banyak belajar bahwasanya Rasulullah itu kurang apa. Kalaupun berdoa, Rasulullah orang yang paling dekat dengan Allah. Tapi kenapa kok tidak diberi hidayah semua? Ya kan hidayah itu milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Kalaupun seandainya hidayah itu di tangan Rasulullah, di tangan manusia, pastinya semua keluarganya Rasulullah itu Islam dan mau mengikuti Rasulullah. Tapi kenyataannya tidak, karena memang hidayah itu murni dari Allah. Tapi hidayah itu juga jangan dipahami kita cukup menunggu dan menunggu, tidak. Hidayah itu harus dijemput. Kadang-kadang ada orang masih belum berhijab gitu, masih pakainya terbuka. Kok enggak pakai hijab, Mbak? Saya masih belum dapat hidayah. Kapan dapat hidayahnya? Kapan dapat hidayahnya itu kapan? Kalau cuma sekedar menunggu dan menunggu, hidayah itu cari. Hidayah itu dicari. Dalam satu ayat disebutkan, lupa ayatnya. Orang yang mengikuti Nabi dia pasti akan mendapatkan hidayah. Dan Sayyidina Umar ini orang yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin. Apa artinya Amirul Mukminin? Pemimpin orang-orang mukmin. Kenapa beliau disebut Amirul Mukminin? Karena waktu berkhutbah beliau itu seringkali mengatakan ayyuhan nas antumul mu'minuna wa ana amirukum. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang mukmin dan aku adalah pemimpin kalian. Sehingga orang-orang rakyatnya itu menjuluki Amirul Mukminin. Dan sebelum itu Rasulullah juga pernah memberikan kunyah kepada Sayyidina Umar dengan kunyah Abu Hafs. Abu Hafs itu bukan karena Sayyidina Umar punya anak yang bernama Hafs, bukan. Ini sama dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Oh, berarti ini punya anak namanya kucing? Bukan. Ini Abu Hafs ini juga sama. Hafs itu artinya macan. Keberanian. Dijuluki Abu Hafs bukan karena Sayyidina Umar itu punya anak berupa macan, bukan. Tapi karena keberaniannya. Sama seperti Abu Hurairah, bapaknya kucing bukan karena dia itu punya anak namanya kucing, bukan, karena sangat sayang kepada kucing sehingga dijuluki Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Sama seperti Abu Hafs, Umar bin Khattab, dan beliau dijuluki oleh Rasulullah dengan julukan Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Bisa menjadi pembeda antara hak dan batil. Dan Sayyidina Umar ini termasuk orang yang pertama kali terang-terangan berdakwah mengajak Islam kepada umat. Itu Sayyidina Umar, saking beraninya. Ketika Sayyidina Umar ini masuk Islam, Rasulullah ini berkata, Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, Qadish tabsyara ahlus sama'i bi islami Umar. Penduduk langit sungguh telah bergembira dengan Islamnya Sayyidina
Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu orang yang awalnya sangat memusuhi Nabi, berbalik arah menjadi orang yang terdepan membela Nabi. Makanya kita itu memang tidak bisa menghakimi seseorang. Sebenarnya ada itu amalan itu. Amalan saya dapat dari guru saya, dari kiai saya, namanya amalan pelunak hati. Dan itu penting. Penting bukan untuk apa? Seorang tokoh atau kita mau berjuang, itu pasti ada yang tidak suka. Pasti ada yang tidak suka. Pasti itu. Nah, ketika ada orang tidak suka, bagaimana caranya agar mereka-mereka yang tidak suka itu menjadi orang yang terdepan untuk membantu dakwah kita? Itu memang ada amalan. Kapan-kapan insya Allah akan saya sampaikan. Itu penting. Siapapun bisa untuk siapapun, untuk melunakkan hati seseorang, tapi harus dengan niat yang baik. Bukan untuk biar disukai sama orang yang asalnya benar-benar tidak suka kemudian suka, ya, bukan. Tapi untuk digunakan untuk hal-hal yang baik. Dan Sayyidina Umar itu Islamnya tahun 6 dari diutusnya Rasulullah menjadi nabi. Apa penyebab Sayyidina Umar itu masuk Islam? Ya, pertama salah satunya juga karena doa Rasulullah. Yang kedua, Sayyidina Umar itu punya saudara perempuan namanya Fatimah. Namanya Fatimah. Jadi dulu nama Fatimah itu sudah banyak. Kemudian Sayyidah Fatimah itu punya suami namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Keduanya ini sudah masuk Islam. Kemudian mendengar saudara dan istri dan suaminya ini masuk Islam, Sayyidina Umar mau mendatangi dan mau menghukum, mau menyiksa kedua-duanya itu karena sudah masuk Islam. Pada saat sudah mau mendatangi istri saudari perempuannya itu, saudara perempuannya itu, tiba-tiba Sayyidina Umar itu mendengar bacaan ayat Al-Quran dari Fatimah itu, saudara perempuannya itu. Dan tiba-tiba hatinya mendapatkan hidayah dan langsung masuk Islam. Kita itu lagi-lagi urusan hidayah itu kita jangan meremehkan. Bisa jadi 1-2 kata itu bisa nyadarkan orang. Bisa jadi 1-2 kata itu bisa nyadarkan orang. Kita tidak usah merasa kecil hati. Oh, percuma saya nulis hal-hal yang baik, percuma saya nge-share hal-hal yang baik. Pasti juga mereka cuma dibaca. Kamu bukan orang yang pegang hidayah. Yang pegang hidayah itu Allah. Yang penting kita niatnya itu memang benar-benar tulus, benar-benar ikhlas. Insya Allah nanti akan masuk ke hatinya mereka. Ketika satu saja sudah masuk ke dalam hatinya mereka, itu satu kebaikan yang sangat luar biasa. Orang yang bisa memberikan hidayah satu orang saja itu lebih baik daripada orang yang mempunyai unta yang begitu sangat mahal, begitu sangat mewah. Min humurin na'am. Humurin na'am itu unta yang sangat mewah. Bersedekah dengan unta yang sangat mewah itu harganya kira-kira miliaran itu kalau dirupiahkan. Itu Sayyidina Umar kemudian masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran dari saudaranya yang bernama Fatimah. Setelah itu kemudian datang kepada Nabi. Waktu itu Rasulullah itu berada di satu tempat namanya As-Sofa. Setelah itu kemudian Sayyidina Umar mengumumkan keislamannya di hadapan Rasulullah. Rasulullah pun bergembira. Dan Rasulullah langsung memberikan kabar gembira bahwa nanti akan dimasukkan surganya Allah. Ada 10 orang yang mendapatkan kabar gembira untuk masuk surga. Dan setelah itu kemudian Rasulullah itu saking gembiranya, semua sahabat itu juga sama-sama merayakan keislaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar bin Khattab saking pemberaninya sampai setan-setan pun takut. Bukan cuma manusia, tapi setan itu juga takut. Dan bisa dilihat pada saat Rasulullah wafat, itu betapa Sayyidina Umar itu memang orang yang begitu sangat kelihatan jiwa pahlawannya. Langsung ngangkat pedangnya pada saat Rasulullah wafat. Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat akan saya penggal kepalanya.
Itu karena saking cintanya. Jadi ekspresi refleks seseorang itu biasanya ekspresi refleks seseorang itu biasanya muncul dari jiwanya, kebiasaan jiwanya. Kalau dianya orangnya egoisan, ketika mendapatkan hal-hal yang menjengkelkan, pukul langsung, kan gitu, tendang langsung. Pokoknya ekspresi refleks seseorang itu menunjukkan dia sebenarnya. Semisal ada orang kaget, pas kemudian langsung mengucapkan astagfirullah, ya Allah. Oh, berarti dia kebiasaannya memang seperti itu, kebiasaannya. Kadang kan ada yang ngomong yang kotor-kotor itu, ketika refleks itu. Atau ketika misalkan ada yang jatuh, innalillah atau apa macam-macam, itu sesuai dengan menunjukkan topeng asli seseorang itu. Ekspresi refleks seseorang itu menunjukkan sifat asli yang terpendam dari diri seseorang. Kadang-kadang langsung marah dan lain sebagainya. Dan Sayyidina Umar bin Khattab ini otomatis adalah salah seorang sahabat yang baik, tapi menempati urutan pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sudah jelas itu, sesuai dengan urutannya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Disebutkan di dalam kitab Nurul Absar bahwasanya Rasulullah bersabda, pernah suatu ketika aku didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, hadisni bi fadhaili Umar bin Khattab. Ceritakan kepadaku tentang keutamaan Umar bin Khattab. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, lau haddastuka bi fadhaili Umar bin Khattab mundu ma labisa Nuh fi qaumhi namma nafidat fadhailu Umar. Seandainya engkau menceritakan keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab semenjak Nabi Nuh mengajak kepada kaumnya, maka tidak akan habis untuk menceritakan keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi Nuh itu nabi yang keberapa? Adam, Idris, Nuh. Jadi dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad menceritakan keutamaan Sayyidina Umar itu tidak bakal habis, kata malaikat Jibril. Tapi kemudian ditambahi oleh malaikat Jibril, wa inna Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Dan sesungguhnya Umar itu adalah kebaikan dari kebaikannya Abu Bakar. Abu Bakar itu punya kebaikan yang sangat banyak. Salah satu dari kebaikan itu ya ada pada diri Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sudah sebegitunya, apalagi Sayyidina Abu Bakar kayak apa beliaunya itu. Dan Sayyidina Umar itu orang yang sangat berilmu, orang yang sangat zuhud seperti tadi itu, bajunya banyak tambalannya, dan orang yang begitu sangat tawadhu, begitu sangat perhatian terhadap rakyatnya. Dan Sayyidina Umar ini orang yang setiap hari, tiap malam, siang malam itu sering nangis. Sehingga ada yang bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau kok menangis? Sayyidina Umar menjawab, jika aku memimpin ini, jadi pemimpin ini adalah sebagai orang yang adil, maka pasti aku akan tetap dihisab oleh Allah. Tapi jika aku zalim kepada rakyatku, maka aku akan disiksa oleh Allah. Jika aku tidur di waktu siang, aku menyia-nyiakan rakyatku, dan jika aku tidur di waktu malam, aku menyia-nyiakan kepada diriku sendiri karena tidak beribadah kepada Allah. Pemimpin itu, seorang pemimpin yang bernama Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar itu termasuk pemimpin, tipe pemimpin yang suka, kalau istilah sekarang itu belusukan. Suka apa? Bukan jalan-jalan, belusukan, apa istilahnya ya? Ya ke rumah orang itu. Apa? Kontrol. Apa? Iya, terjun langsung. Ada istilah khusus itu bahasa Indonesia, lupa saya. Lupa ya. Suka apa ngontrol rakyatnya itu. Ada yang sakit ya dijenguk, ada yang orang yang lemah dibantu. Kadang-kadang melihat ada anak-anak kecil yang main ditemani. Kemudian kadang-kadang ditanya, bagaimana kabarmu, bagaimana keluargamu. Itu orang yang begitu sangat perhatian kepada rakyatnya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab.
dan juga suka membantu kepada orang-orang yang punya keterbatasan, semisal orang yang buta, orang yang lumpuh, perempuan-perempuan yang lemah, anak-anak kecil. Dan itu ketika mereka butuh bantuan dibawa sendiri oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bawa kayu, bawa air, semuanya diantarkan ke mereka semuanya itu. Kalau pemimpin sekarang kan gengsi ya, jangankan pemimpin, punya jabatan apa saja itu, semisal dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah apa gitu, kalau sudah jadi ketua ya pastinya ayo itu dan itu kan, suruh terjun langsung itu. Oh, saya kan ketua, ya apa hubungannya dengan ketua? Justru semakin berwibawa ketika yang menjabat jadi atasan, baik itu ketua dalam level yang paling rendah ke level yang paling tinggi, terjun langsung sangat berwibawa, tidak merendahkan dan menjatuhkan kewibawaan seseorang ketika yang dilakukan adalah hal-hal yang baik, dan juga itu memang tujuannya murni ikhlas, bukan cari nama atau cari muka. Dan Sayyidina Umar ini orang yang begitu sangat hebat sekali, orang yang kasyaf, tahu kasyaf, yang tahu kondisi orang lain atau bisa tahu jarak jauh juga. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar ini sedang berperang, dan waktu itu kondisi begitu sangat genting. Waktu itu Sayyidina Umar itu berkhutbah, tiba-tiba Sayyidina Umar ini berkata, itu ada musuh, sehingga itu jarak sangat jauh mereka dengar gitu. Mereka itu dengar sehingga langsung menyelamatkan diri dari musuh sehingga mereka semuanya itu selamat. Dan Sayyidina Umar juga punya banyak keistimewaan. Salah satunya waktu itu ada gempa yang begitu sangat menakutkan. Hampir banyak memakan korban. Sehingga Sayyidina Umar ini memencutkan cambuknya itu, mencambuk bumi, kemudian berkata kepada bumi, uskuni, kamu harus tenang. Illam akun adlan fawailun li Umar, jika aku termasuk pemimpin yang tidak adil, maka sungguh celaka bagi Umar. Kemudian fasakanat, bumi itu dia langsung diam, tidak terjadi gempa setelah itu. Dan pernah juga waktu itu di Sungai Nil, ada di mana? Sungai Nil ada di mana? Mesir. Sungai Nil itu pernah dalam satu waktu airnya hampir surut, dan sudah menjadi semacam mitos bahwasanya biasanya air ini bisa bertambah, harus ada korban yang dijatuhkan ke situ, dan biasanya perempuan yang masih perawan. Jadi mitos-mitos seperti itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Kadang-kadang di laut ini harus ngasihkan sesuatu, harus ngasih korban, butuh makan korbannya macam-macam itu. Kadang sapi, kadang apa, kadang orang. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu kemudian dikirimi surat oleh orang-orang Mesir, penduduk Mesir. Akhirnya Sayyidina Umar itu menulis surat yang isinya min Abdullah Umar Amirul Mukminin ila naili Mesir, dari Abdullah hamba Allah Umar Amirul Mukminin, ditujukan kepada sungai yang ada di Mesir. Amma ba'du fa in kunta tajri min qablika fala tajri wa in kana al-wahidul qahar yajrika fa nas'alullah al-wahid al-qahar ayyujrika. Jika memang engkau tidak mengalir sebelumnya, ya sudah tidak mengalir, tapi jika Allah sudah berkehendak pasti engkau akan bertambah airnya dan pasti akan mengalir. Sehingga waktu itu langsung air dari Sungai Nil ini bertambah dengan begitu sangat banyak dan sudah tidak memakan korban lagi. Cuma sekedar menjatuhkan suratnya Sayyidina Umar. Jangan coba-coba suratnya kita lemparkan ke sungai, di laut, tidak kira ngefek apa-apa. Dan juga pernah terjadi di Madinah itu, tiba-tiba ada api yang muncul di Madinah itu, sehingga rakyat Madinah itu mengeluh kepada Sayyidina Umar bin Khattab.
Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada salah satu pembantunya untuk membawa ridak itu seperti ini. Ini bawa. Nanti ketika api itu datang, beginikan. Nanti pasti akan pergi. Sehingga ketika api itu datang, diginikan itu selendangnya, ridaknya itu, langsung kemudian apinya sudah hilang. Ini namanya ridak. Kalau orang Indonesia menyebutnya surban. Kalau kita di Tarif menyebutnya ridak. Kalau yang di sini ini namanya imamah, ini namanya. Orang Indonesia juga nyebutnya surban. Apa bedanya surban di sini sama di sini? Ini namanya imamah. Di Indonesia juga ada beberapa istilah yang juga kurang pas. Semisal jubah. Jubah itu apa? Jubah itu pakaian yang dipakai setelahnya gamis. Itu namanya jubah. Biasanya saya pakai itu jubah yang tidak ada kancingnya, yang sampai ke bawah. Nah, itu namanya jubah. Nah, di dalam jubah itu namanya gamis. Nah, orang Indonesia semuanya nyebutnya jubah, padahal jubah sama gamis itu beda-beda istilahnya. Ya, tapi tidak sampai dosa nyebut kayak itu. Dan Sayyidina Umar ini pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 539 hadis. Dan usia Sayyidina Umar ini kurang lebih 63 tahun, sama seperti usianya Rasulullah. Dan Sayyidina Umar wafat dalam keadaan mati syahid disebabkan karena apa? Ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu'ah. Kasihan Mbak Lulu ya. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dan Sayyidina Umar itu dimakamkan di samping makam Rasulullah. Jadi Rasulullah ada di depan, kemudian Sayyidina Abu Bakar ada di samping kanan dan samping kiri. Yang pernah ziarah pasti tahu. Cuma kalau ziarah di Madinah itu tidak bisa lama-lama dan tidak bisa tahlilan di sana, karena kebanyakan yang pegang itu kan orang-orang Salafi Wahabi. Jadi kalau kita pas duduk di depan makam Rasulullah kemudian tahlilannya pasti diusir. Iya, diusir, karena mereka kan tidak sama dengan kita pemahamannya. Paling orang-orang Indonesia itu ya paling langsung sambil jalan sambil baca doa, atau kadang di tempat yang lain tapi diniatkan untuk kirim doa, kirim bacaan-bacaan Al-Quran kepada Rasulullah dan kepada para sahabat yang dimakamkan di samping Rasulullah itu. Nggak bisa, nggak boleh. Dan waktu Sayyidina Umar ini dimakamkan di samping Rasulullah, tiba-tiba ada yang mendengar suara, nggak tahu suaranya ini sumbernya dari mana. Udkhulul Habib ilal Habib, masuklah kekasih untuk bertemu dengan kekasihnya. Fa'innal Habib ilal Habib mushtaq, karena sesungguhnya kekasih kepada kekasihnya sungguh sangat merindukan pertemuan itu. Pada saat Sayyidina Umar ini wafat, tiba-tiba bumi menjadi gelap. Bumi menjadi gelap. Ya gelap kayak gerhana matahari seperti itu. Sampai anak-anak kecil waktu itu ada yang bertanya kepada ibunya, kepada bapaknya, aqamatil qiyamah, apakah sekarang sudah waktunya kiamat? Mereka menjawab, orang tua mereka, la, tidak, ya bunayya walakin qutila Umar, akan tetapi Sayyidina Umar telah terbunuh. Dan Sayyidina Umar ini memimpin kurang lebih sekitar 10 tahun 6 bulan 5 hari. 10 tahun 6 bulan 5 hari. Itu terkait dengan biografi singkat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Akan saya ulang kembali bahwasanya yang dicintai Sayyidina Umar itu 3. Yang pertama amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Yang kedua, dan amar ma'ruf itu termasuk sedekah. Sedekah itu bisa dengan apapun, termasuk amar ma'ruf, termasuk menyampaikan ilmu, itu juga sedekah. Membantu orang, itu juga sedekah. Menikah, itu juga termasuk sedekah. Yang kedua, nahi mungkar. Mbak Diana. Oh, yang ketiga, suka memakai pakaian-pakaian yang rusak, pakaian-pakaian yang anggap kalau sekarang tidak layak pakai.
tidak layak pakainya orang sekarang, alhamdulillah masih bagus-bagus itu. Tambalannya paling bolong-bolong cuma 1 dan 2. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya 3 hal yang dicintai oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nanti masih berlanjut lagi 3 hal yang dicintai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 3 hal yang dicintai oleh malaikat Jibril, dan 3 hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.